Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-temannya. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang banyak banget pertanyaan orang yang nanya ke gue, Bang, iPhone 17 sudah rilis, iOS 26 akan rilis secara publik minggu depan. Sekarang saatnya upgrade iPhone atau enggak sih, Bang? Nah, jadi di sini gue akan share ke kalian jawabannya menurut pengalaman gue secara pribadi teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu sendiri kalau misalkan untuk iPhone 17 itu udah diperkenalkan oleh Apple di Apple Event kemarin teman-temannya. Prediksinya sendiri ini katanya bulan Oktober nanti itu bakal masuk ke Indonesia karena sudah lolos yang namanya TKDN teman-temannya. Kemudian pas gua buka salah satu bocoran di internet di Instagram Depras ini, di sini ditulis iPhone 17 series dijual di Indonesia mulai 24 Oktober 2025. Ini benar atau enggak belum kita bisa buktikan karena kita harus melihat sendiri nanti kapan benar-benar perilisan secara resmi teman-temannya. Tapi menurut bocoran beliau guys ya, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan untuk iPhone 17 sendiri itu harganya di angka 15 juta 999 alias 16 juta dengan storage 256 GB. iPhone 17 sendiri itu tidak ada yang namanya storage 128 GB lagi teman-temannya. Semuanya tuh mulai dari 256, which is itu adalah hal yang sangat bagus. Karena gue udah mulai ngerasa kayaknya 128 GB ini udah mulai kurang, apalagi pemakaian ibu bos ya, banyak banget video footage yang diambil. Jadi gue rasa memang dengan adanya 256 GB minimal itu menurut gue sangat-sangat melegakan sih sejujurnya teman-temannya. Ya walaupun gue masih punya iCloud, tapi gue ngerasa dengan storage yang lebih besar itu lebih enak sih teman-temannya. Nah, di sini kalau untuk iPhone 17 Pro yang 256 GB di angka 22 juta dan 17 Pro Max di angka 24 juta, sedangkan kalau untuk iPhone Air 256 GB di angka 20 juta saja teman-teman. Nah, untuk harga ini belum bisa dipastikan, tapi gua rasa secara pribadi dari pengalaman gua mengikuti Instagram Depars ini harganya nggak beda-beda jauh teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya ke gua sekarang saatnya yang tepat untuk upgrade iPhone atau enggak, gua bisa bilang berdasarkan pengalaman gua mengamati tabiat dari Apple sendiri untuk tahun-tahun kebelakangan ini, terutama 2 tahun belakangan ini, gua rasa saat yang tepat untuk membeli iPhone itu ada di tahun depan bulan Februari teman-temannya. Nah, kenapa? Karena gua ngerasa cenderung sekarang ini Apple itu kalau misalkan iPhone yang udah rilis bulan Oktober itu mungkin 3 atau 4 bulan lagi akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, saran gua teman-temannya kalian mending beli di tahun depan mungkin bulan Februari atau Maret karena itu berdekatan dengan yang namanya mungkin Lebaran teman-temannya. Nah, biasanya tuh menjelang Lebaran itu akan ada yang namanya diskon gede-gedean dari berbagai macam authorized reseller resmi di Indonesia tentang harga produk yang memang khusus untuk menyambut Lebaran. Itu dari 2 tahun ini gue mengamati gimana sih Apple itu memainkan strateginya terutama di Indonesia teman-temannya. Nah, jadi kalau kalian bisa melihat potensi harga termurah itu, gua rasa kalian bagus sih bisa mendapatkan harga yang paling maksimal. Tapi kalau gua melihat potensinya dari perspektif gua secara pribadi itu mungkin bulan Februari, Maret, maksimal di bulan April. Kemudian mulai lagi di bulan Juli, kemudian mulai lagi bulan September teman-temannya. Ini gue juga ngelihat teman-temannya, prediksi gue ini nggak bisa 100% benar, tapi seenggak-enggaknya hal ini sudah terbukti bahwa memang Apple itu mulai sekarang itu cenderung mulai agak cepat ya untuk menurunkan harganya teman-temannya. Nah, walaupun memang harga yang diturunkan itu nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan kalian akumulasikan setiap penurunan harga itu mungkin bisa sampai 1-2 juta loh teman-temannya. Nah, jadi sekarang teman-temannya gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan kalian pengen upgrade, ya nanti dulu deh, mending tahun depan deket-deket Lebaran aja karena promonya lebih banyak. Lagian kenapa sih kalian harus upgrade teman-temannya? Karena menurut gue secara pribadi mending kalian pakai iPhone itu sampai dia nggak bisa berfungsi lagi, karena sebenarnya semua iPhone itu masih bisa berfungsi dengan normal selama masih mendapatkan support iOS yang maksimal teman-temannya. Contohnya ini adalah iPhone SE 2020, dari namanya juga ini pasti lahir tahun 2020 teman-temannya. Nah, di sini guys gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan untuk iPhone SE 2020 gua ini teman-temannya, ini tuh masih support yang namanya iOS 26. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau ini tuh sudah running di iOS yang paling update, yaitu iOS versi yang terakhir teman-temannya sebelum dirilis ke publik. Jadi bahasa gampangnya adalah ini adalah iOS yang memang mendekati official iOS yang akan dirilis minggu depan teman-temannya. Nah, ini guys menurut gua secara pribadi menunjukkan bahwa sebenarnya iPhone itu kalian nggak perlu harus upgrade setiap tahunnya, karena ya buang-buang uang aja teman-temannya.
kecuali kalian memang memiliki hobi untuk gonta-ganti iPhone dan didukung dengan sokongan finansial yang unlimited. Tapi buat kita yang kaum biasa aja, teman-temannya yang suka ikat pinggang secara kencang, gue sarankan ke kalian untuk memakai iPhone kalian tuh dengan maksimal mungkin 3 tahun minimal, teman-temannya. Karena misalkan untuk iPhone SE 2020 ini pun ini tuh masih berfungsi mungkin, teman-temannya, dari tahun 2020 ini gue taruh aja sampai 6 tahun. Jadi sampai 2026 ini masih bisa dipakai. Walaupun suatu saat nanti udah nggak dapetin iOS terbaru lagi, tapi pasti masih mendapatkan iOS minornya, teman-teman. Nah, di sini gue akan kasih lihat ke kalian kalau misalkan untuk iPhone SE 2020 gue ini itu running di iOS 26 versi yang terakhir teranyar, teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ini dengan kode, gue zoomin dulu, 23A340, teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari sisi baterai, di sini ada hal yang agak sedikit lucu. Sebenarnya tuh baterainya di angka 78% sebelumnya. Sekarang setelah update ke iOS yang terbaru, di sini kedetek kalau baterainya itu di angka 82%. Dari 78 naik 4% ke 82. Ya, ini pasti dari iOS 26 ini, teman-temannya. Jadi pas nanti di update ke iOS 26 yang versi resmi, gua nggak tahu nih baterai health-nya tuh akan mengalami penurunan ke 78 atau tetap di angka 82%, teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang ini gue akan tetap tiarap dulu, gue nggak akan beli iPhone apa-apa. Tapi misalkan gue punya rezeki lebih, gue pengen beli iPhone, mungkin ada di bulan Februari atau Maret. Ya, kalau untuk sekarang gue rasa memang tidak perlu kita untuk melakukan upgrade, karena ya iPhone gue tuh masih berfungsi dengan bagus banget, teman-temannya. Sini kalian bisa lihat sendiri SE 2020 gue berfungsi dengan normal. Apalagi sekarang iPhone 16 gue ini, teman-temannya. iPhone 16 gue ini sejujurnya ini jarang banget sih gue pakai, guys. Di sini ini gue sengaja custom case-nya karena memang gue suka banget sama Charles Leclerc, teman-temannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan untuk iPhone 16 gue ini jarang banget kepakai. Di sini gue masukin dulu ke bagian settings. Kalian bisa lihat sendiri untuk dari sisi baterai. Di sini gue akan zoomin ke kalian. Baterai di sini kalian bisa lihat sendiri hari ini pemakaiannya cuma di angka 4 jam 12 menit. Kemudian kalau untuk last 10 days-nya pemakaian gue tuh cuma 4 jam, teman-teman. Jadi sejujurnya memang iPhone 16 gue ini cuma dipakai buat kerjaan doang, WA sama ibu bos, WA sama keluarga, telepon orang tua, sekedar bikin konten sosial media yang santai-santai aja, terutama untuk take video footage, teman-temannya. iPhone 16 ini gunanya itu, selebihnya ya nganggur, guys. Jadi saran gue secara pribadi, kalau iPhone kalian tuh masih pakai aja sampai rusak kalau bisa, teman-teman. Karena iPhone itu memang untuk lifetime pemakainya tuh panjang banget, bisa 7 sampai 8 tahun, teman-teman. Bahkan iPhone 6 gua pun sebenarnya masih bisa gua pakai loh, walaupun WhatsApp udah nggak bisa digunakan lagi di iPhone 6, teman-teman. Tapi untuk fungsional sehari-hari seperti nelpon, dengerin lagu, buka sosial media Instagram itu masih bisa, guys ya. Jadi saran gua secara pribadi, kalau misalkan kalian pengen upgrade iPhone, upgrade lah di tahun depan bulan Februari, Maret, April. Kalau zaman sekarang kalian upgrade sekarang, gua rasa harganya tidak mengalami perbedaan yang terlalu jauh. Dan juga mungkin karena udah kebiasaan seperti tahun-tahun sebelumnya, sekarang itu banyak banget orang yang getol-getolnya ganti iPhone karena berpikir harga iPhone akan sangat turun di bulan-bulan ini, teman-temannya. Oke, sekian video gue kali ini. Ini murni pendapat gue. Kalau kalian setuju, thank you. Kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalian boleh share di kolom komentar, kita di sini sambil diskusi, teman-temannya. Tapi kalau untuk sekarang ini, gue belum ada niatan untuk upgrade iPhone sih, walaupun ibu bos ngasih kode iPhone 17 warna macanya keren banget. Tapi kita lihat aja, teman-temannya, karena untuk iPhone 16 warna pink ini juga sebenarnya keren banget, guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye, guys.